Halo teman SMA, kali ini kami akan sampaikan bagaimana tata cara teknis penulisan ijazah SMA yang merujuk kepada Persejen nomor 1 tahun 2022 dan perubahannya. Pastikan pada penulisan ijazah ini, teman SMA menggunakan bolpen atau pena dengan tinta yang tidak mudah luntur serta tidak ada coretan pada lembar ijazah. Kita mulai dari halaman depan atau halaman muka dari ijazah ini. Pada bagian ini diisi dengan nama sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Pada bagian nomor pokok sekolah nasional diisi dengan nomor pokok sekolah nasional yang menerbitkan ijazah. Selanjutnya, untuk kabupaten atau kota diisi dengan nama nomenklatur kabupaten atau kota tanpa mencoret apapun, baik tulisan kabupatennya maupun kotanya. Langsung saja tuliskan nama kabupaten atau kotanya. Dan pada bagian provinsi diisi dengan provinsi sesuai lokasi setempat. Untuk penulisan nama diisi dengan nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Pada bagian tempat tanggal lahir diisi dengan tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Selanjutnya, nama orang tua atau wali siswa pemilik ijazah dituliskan di sini. Dan pengisian nomor induk diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah pada sekolah yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk. Pengisian nomor induk siswa nasional harus yang aktif. Nomor induk siswa nasional adalah nomor pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar, dan dibuat oleh Sistem Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, dalam hal ini Dapodi. Untuk penulisan nama kabupaten atau kota tempat penerbitan ditulis secara lengkap. Kabupaten disingkat KAB menggunakan titik. Jika nama kota atau kabupaten terlalu panjang, penulisannya dapat digeserkan lebih ke kiri atau dibuat 2 baris. Pada bagian tanggal, diisi dengan tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan. Jika kepala sekolah menjabat sebagai pelaksana tugas, tidak perlu mencantumkan tulisan PLT pada kolom nama kepala sekolah. Bagi kepala sekolah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, diisi dengan menyertai nomor induk pegawai atau NIP, sedangkan kepala sekolah yang bukan berstatus PNS diisi 1 buah strip
dan kemudian dibubuhkan tanda tangan. Serta terakhir, ditempelkan pas foto peserta didik yang terbaru ukuran 3 cm x 4 cm hitam putih atau berwarna, dibubuhi cap jari pemilik ijazah serta stempel menyentuh pas foto. Dan pada bagian ini dibubuhkan stempel sekolah dari sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Teman SMA, selanjutnya kita beralih ke halaman belakang dari ijazah. Di bagian nama, diisi dengan nama pemilik ijazah dengan menggunakan huruf kapital seluruhnya. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Sama seperti halaman depan, bagian ini diisi dengan tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Demikian pula pada bagian ini diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah pada sekolah yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk. Selanjutnya, nomor induk siswa nasional dari Dapodik yang aktif diisikan di sini. Teman SMA, tabel ini diisi dengan nilai ujian sekolah. Nilai ujian sekolah diperoleh dari beberapa bentuk ujian yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Nomor 1 Tahun 2021. Nilai untuk setiap mata pelajaran ditulis menggunakan bilangan dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Pada kolom rata-rata diisi dengan rata-rata nilai dari kolom di atasnya dengan pembulatan 2 angka desimal. Selanjutnya, penulisan pada bagian ini diisi dengan nama nomenklatur kabupaten atau kota tempat penerbitan secara lengkap. Untuk tanggal penerbitan ijazah ditulis dengan tulisan angka dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf kapital di depan, tidak disingkat. Penulisan pada bagian ini ditulis dengan nama kepala sekolah sama dengan keterangan pada halaman depan, kemudian ditandatangani. Dan terakhir, dibubuhkan stempel sekolah dari sekolah bersangkutan. Baiklah teman SMA, demikian tadi penjelasan tentang tata cara pengisian ijazah. Semoga bermanfaat dan dapat mengurangi tingkat kesalahan penulisan ijazah. Informasi selengkapnya silakan dibaca kembali lampiran Persesjen Kemendikbud nomor 1 tahun 2022 dan perubahannya tentang spesifikasi teknis, bentuk, dan tata cara pengisian belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2021-2022. Sekian dan terima kasih.